dapat beribadah menyembah Allah yang agung, Allah yang berkuasa di langit dan di bumi, Allah yang menciptakan kami, dan Allah yang menyelamatkan kami. Kami bersyukur kami sebagai ciptaan-Mu dapat menyembah Allah kami. Walaupun kami tidak dapat melihat dengan mata jasmani kami, tapi kami percaya bahwa Allah itu sungguh ada. Allah hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami. Terkhusus ketika kami mendengar firman, kami sadar bahwa kami sangat terbatas. Tetapi ada Roh Kudus yang akan membukakan pikiran dan hati kami. Ketika ada kerinduan di dalam diri kami, maka rahasia-Mu yang tersembunyi sekalipun akan disingkapkan oleh Tuhan, sehingga kebenaran itu menjadi berkat bagi kami. Hati kami yang keras, hati kami yang degil, kami bawakan kepadamu, supaya Engkau sendiri yang meluluhkannya, agar kami mau menerima kebenaran Tuhan dengan rendah hati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita membaca dari Markus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 6. Injil Markus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 6. Kita baca dalam bentuk responsoria. Saya baca ayat ganjil, kita semua baca ayat genap. Markus 3 ayat 1 sampai 6. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadah. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus, kalau dia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian bertanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan saudara-saudara untuk mengumpulkan orang-orang Yahudi untuk membunuh dia. Tema khotbah kita hari ini, Tuhan atas hari Sabat bagian yang kedua. Tuhan atas hari Sabat. Untuk apa hari Sabat dibuat oleh Tuhan? Untuk sebagai tempat perhentian manusia. Perhentian yang sesungguhnya adalah di dalam Tuhan. Ketika manusia berhenti di dalam Tuhan, Tuhan itulah sumber perhentiannya, itulah Sabat yang sesungguhnya. Tetapi kalau orang yang belum berhenti di dalam Tuhan, walaupun kita beribadah pada hari Minggu, pasti kita tidak berhenti berbuat dosa. Karena kita belum berhenti pada Tuhan itu sendiri. Jadi saudara-saudara, Sabat Tuhan adalah atas hari Sabat. Ada dua golongan yang sering sekali datang ke rumah ibadah. Ke rumah ibadah dua golongan, satu golongan yang beribadah, satu golongan yang mencari pertolongan, tapi satu golongan mencari kesalahan. Dua golongan ini selalu ada dari zaman ke zaman. Dari waktu sebelum Tuhan Yesus ada sampai hari ini, dua golongan terus ada. Golongan yang mencari pertolongan, dia akan mendapatkan pertolongan. Golongan yang mencari-cari kesalahan, dia berusaha menemukan kesalahan. Karena tujuannya. Jadi tergantung apa tujuan seseorang datang. Kalau tujuannya cari berkat, dia akan
berjuang mendapatkan berkat. Kalau tujuannya mencari Allah yang benar, dia akan menemukan Allah yang benar. Kalau tujuannya mencari kesalahan pada pihak Tuhan Yesus, walaupun tidak ada, dia akan mengada-ada. Dia akan mencari sampai dia menemukannya, sehingga yang benar pun dibengkokkan, yang lurus pun dipersalahkan, karena tujuannya hanya mencari-cari. Banyak sekali orang mencari-cari kesalahan, sehingga dia cari dari seluruh Alkitab itu, dari Kejadian sampai Wahyu, cari yang mana yang menyalahkan. Itu tujuan orang Farisi. Jadi kalau ada di antara kita juga datang beribadah hanya untuk mencari-cari kelemahan firman, kelemahan Alkitab, kita sama dengan orang Farisi. Bukan itu tugas kita. Bukan itu pekerjaan kita. Pekerjaan dan tugas manusia adalah mencari Allah yang tidak terbatas. Bagaimana pikiran akalku yang terbatas ini bisa menyelangi Allah yang tidak terbatas. Itu tujuan kita. Lalu bagaimana manusia yang sangat kecil, namanya manusia dicipta dari debu tanah, otaknya sangat terbatas, sangat kecil, mengerti Allah yang luar biasa. Kalau semua kita tahu tentang Allah dari awal sampai akhir, saudara, berarti kita di atas Allah. Siapa yang mengerti tentang keseluruhan diri Allah? Padahal Allah itu adalah Alfa dan Omega. Allah itu tanpa awal, bukan seperti kita dicipta. Allah tidak dicipta, Allah mencipta. Bagaimana manusia ciptaan mengerti Allah yang menciptakan dia dengan otaknya yang kecil? Otak kita sangat terbatas. Ini mau dipakai oleh iblis, otak yang kecil untuk menyelidiki Allah yang besar. Lalu ketika kita meragukan, kita tidak mendapat jawaban, kita sanksi akan Allah. Kita ragu akan firman-Nya, kita ragu kebenarannya, kita tidak sadar kita mulai diseret oleh setan. Siapa yang meragukan Allah yang Maha Kuasa, dia dipakai setan otaknya yang kecil. Dia merasa otaknya itu hebat, maka orang yang selalu menganggap diri pintar dipakai setan. Hati-hati. Siapa yang merasa diri bijak, rahasia Allah ditutupi, tidak dibukakan. Jadi sampai sekarang jangan nanti kita dipakai menjadi alatnya iblis, walaupun kita datang beribadah, saudara. Kenapa? Karena orang Farisi paling rajin beribadah. Orang Farisi paling rajin menyelidiki kitab-kitab Taurat, dan mereka ahli. Tetapi di dalam keahliannya dia berusaha mencari kelemahan pada Yesus, kekurangan diri pada Tuhan Yesus. Jadi tujuannya hanya cari-cari kelemahan. Maka dia mulai amati. Dia mulai amati apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Di situ ada orang yang mati sebelah tangannya. Di sini pasti Tuhan terjebak. Tuhan Yesus ketika akan menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya, berarti dia mencari masalah dengan orang Farisi. Dia mencari persoalan dengan ahli-ahli Taurat ini. Tetapi saudara, apakah Tuhan Yesus mencari berkenan pada hati ahli Taurat, pada pemimpin-pemimpin agama? Bukan. Dia datang bukan bagaimana berkenan bagi manusia, bagaimana disukai oleh orang, tapi kedatangannya menolong. Menolong siapa yang membutuhkan pertolongan. Siapa yang rindu mengenal dia akan dibukakan rahasianya. Siapa yang mencari kesalahannya, dia akan menemukannya dengan caranya sendiri, walaupun itu tidak salah, karena dia sengaja cari-cari. Jadi berbahaya, saudara, ya, kalau kita sedang dipakai oleh iblis tanpa kita sadari. Yakinilah Allah itu sungguh ada. Allah yang ada itu dialah yang berfirman. Maka Alkitab ini 100% firman Allah. Jangan pernah sangsi. Tidak ada yang salah di dalam. Apa yang Allah kerjakan, apa yang tertulis di sini mulai Kejadian sampai Wahyu, benar-benar perkataan Allah. Jangan kita lebih pintar dari Allah.
menyelidiki dari Kejadian sampai Wahyu. Banyak orang berjuang selidiki, akhirnya mepet menjadi pengajar sesat. Sejauh yang Tuhan bukakan itu bagian kita. Yang belum dibukakan minta hikmat bagi kita. Itu karena ada Allah yang akan memberi hikmat kepada orang yang minta hikmat. Ada Allah yang tak terbatas yang akan membukakan apa yang kita tidak mengerti. Jangan cari sendiri dengan cara sendiri. Jangan berpikir sendiri dengan pikiran logika sendiri. Tapi minta hikmat kepada Allah pemberi firman supaya dibuka. Maka mengerti rahasia Allah bukan karena kepintaran seseorang, tapi karena hati rindu. Siapa yang hatinya rindu terbuka di hadapan Allah, walaupun dia tidak punya pendidikan yang sangat tinggi, Allah sikapkan. Ini sudah gak punya pendidikan tinggi, gak punya hati rindu pula, maka tertutup ya. Sudah tak pintar, gak mau pula, terbuka. Kalau hati terbuka, Allah tak terbatas, bisa dibukakan kepada kita. Itu bukti bahwa Allah itu benar-benar ada, bahwa Allah itu adalah punya rahasia, tidak semua bisa mengerti. Mengapa Alkitab ini tersembunyi bagi banyak orang? Karena ini ada Allah di dalamnya. Ada iblis yang berjuang menutupi. Maka kenapa orang gak serius mencari Allah? Karena ditutup rahasianya kepada mereka yang tidak mencari dengan serius. Orang Farisi, pemimpin agama yang melayani di bait Allah, yang melayani di rumah ibadat, mencari-cari kesalahan Tuhan. Hanya itu pekerjaannya. Padahal tujuan Tuhan Yesus datang adalah menolong kita, menyembuhkan yang sakit, menyelamatkan jiwa yang berdosa. Untuk itu dia datang. Jadi dia mengerti apa tujuan pemimpin agama ini terhadap dirinya. Dia duluan tahu. Kenapa dia tahu? Karena dia Allah. Allah mengetahui apa yang sedang ada dalam pikiran saudara. Apa yang sedang saudara pikirkan, Allah sudah tahu. Membuktikan dia Allah. Dia pencipta otak kita, maka dia tahu pikiran kita. Apakah pikiran kita mengembara? Apakah pikiran kita menyimpang? Apakah pikiran kita di sini? Apakah hati kita beribadah kepada Allah? Allah tahu. Walaupun mungkin kita mangguk-mangguk, tapi dia tahu pokoknya nggak ngerti ya kau. Ya. Kembalamu aja mangguk-mangguk, tapi kau nggak ngerti apa yang aku sampaikan. Gitu. Nah, kenapa? Karena dia mengerti sampai ke dalam hati kita. Kita sesama tidak tahu, Allah tahu. Allah Maha tahu. Hanya Allah Maha tahu. Maka firman ini adalah benar-benar perkataan Tuhan. Harus semua pikiran manusia tunduk kepadanya. Kalau kita tidak tunduk, kita akan dipakai setan menjadi penyesat, bukan menjadi alat Tuhan. Perhatikan orang yang sederhana, yang punya kerinduan luar biasa dipakai oleh Tuhan. Perhatikan orang yang sudah sekolah tinggi, lama-lama mepet. Kenapa? Karena otaknya di atas daripada Tuhan. Dia mau melebihi kedaulatan. Tidak bisa. Jadi kita harus tunduk. Ini perkataan Tuhan, harus dengan hati yang rindu menerimanya. Otakku tunduk kepadanya, baru rahasianya dibuka. Bukan dengan kepintaranku aku mengerti, tetapi dengan hatiku yang terbuka. Ahli Taurat lebih pintar dari kita, saudara. Namanya juga ahli Taurat. Taurat ini dikuasainya dari awal sampai akhir. Gak ada yang ketinggalan. Semua dia tahu. Tetapi menolak Yesus itu dosa besar. Jangan nanti kayak kepintaran kita, justru kita menolak Allah yang mengasihi kita, menolak Allah yang rela mati bagi kita, menolak yang menciptakan kita. Itu dosa besar. Siapa yang menolak Allah penciptanya, dia berdosa. Kalau berdosa kemana? Upah dosa maut. Jangan coba-coba menolak Allah. Orang Farisi menolak Allah, maka Tuhan Yesus tak pernah menyelamatkan orang yang merasa bijak dan pandai. Rahasia Allah ditutupi kepadanya. Matius 11 ayat 25 mengatakan, Allah tidak membukakan rahasia kepada orang yang merasa bijak dan pandai, tetapi dia bukakan kepada orang kecil,
Orang kecil artinya apa? Orang yang rindu mengenal Allah, orang yang sadar dia terbatas, maka Tuhan buka rahasianya. Jadi orang-orang pintar bertobatlah ya. Bukan nggak bisa pintar. Kita harus pintar, tapi otak kita tunduk kepada firman. Firman di atas, jangan otak di atas. Karena pencipta yang menciptakan otak harus tunduk kepada penciptanya. Kalau tidak, saudara akan dipakai setan, bahaya. Di bumi dipakai setan menyeret orang lain, menyimpang, lalu mati masuk neraka. Kita kumpul sama-sama beribadah di tempat ini, tapi nanti di sana, di hari akhir kita pisah. Betapa sedihnya. Maka sebelum saudara ke neraka, saya peringatkan dulu ya. Ya kalau nanti ke neraka apa boleh buat ya kan. Tapi sebelum ke neraka, saya sudah peringatkan dengan tegas, jangan sok pintar. Allah tidak suka orang yang sok pintar. Rendahkan hati, rendahkan pikiran, tunduk kepada Allah. Siapa yang rendah hati akan mengerti rahasia Allah. Siapa yang sok pintar akan dibuang ke neraka. Itu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang sok pintar, tetapi menolak kebenaran. Ketika Yesus datang, mereka tidak percaya. Malah mereka cari-cari kelemahannya, cari-cari kesalahannya. Setiap kali Tuhan Yesus mau menolong, dia mencari, mengamati. Tapi akhirnya Tuhan Yesus punya hikmah. Dia panggil orang yang tangannya mati sebelah ke tengah. Dia katakan apa? Di dalam ayat 3, kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Sesudah dia berdiri di tengah, orang Farisi, pemimpin agama menyaksikan, melihat. Lalu dia ajukan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama ayat 4, mana yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Dua pertanyaan diajukan, tidak dijawab oleh pemimpin agama, oleh orang Farisi. Mengapa? Karena kedua-dua ini mereka langgar. Tuhan Yesus katakan Sabat itu apakah yang diperbolehkan? Berbuat baik atau berbuat jahat? Kalau ada orang yang perlu ditolong, ketika ditolong itu berbuat baik. Tapi ketika dibiarkan itu jahat. Lalu kalau mereka katakan jangan sembuhkan pada hari Sabat, karena hari Sabat tidak boleh bekerja. Jadi menyembuhkan itu pun menurut mereka bekerja. Sangat ketat, sangat keras aturannya, lebih keras aturan dari kasihnya. Tidak ada kasih, tetapi ketat di dalam aturan. Aturan mengatakan pada hari Sabat tidak boleh bekerja, menyembuhkan itu termasuk bekerja. Jadi Tuhan Yesus jangan sembuhkan. Maka Tuhan langsung perhadapkan kepada pertanyaan, mana yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Kalau menolong itu berbuat baik. Kalau membiarkan orang padahal kita mampu melakukannya itu jahat. Berarti pemimpin agama itu berbuat jahat. Yang kedua, menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya. Tuhan Yesus menolong orang yang tangannya mati sebelah itu berarti menyelamatkan. Sementara pemimpin agama, orang Farisi berencana mencari kesalahan dengan tujuan mau membunuh Yesus. Itu berarti mereka mau membunuh, bukan menyelamatkan. Dua-duanya mereka lakukan. Mereka berbuat jahat, mereka mau membunuh Yesus pada hari Sabat. Perhatikan dalam ayat kelima, ayat kelima kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Ia berduka cita karena kedeliran mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada
Itu yang dikatakan dengan degil. Kedegilan hati yang tetap tidak percaya kepada Yesus yang bisa menolong semua orang, malah menghambat orang lain. Pemimpin agama yang bekerja di bait Allah justru menjadi penghambat bagi banyak orang untuk diselamatkan Tuhan, untuk datang kepada Tuhan. Ini berbahaya. Maka Tuhan Yesus berduka cita melihat kedegilan hati mereka. Engkau sangat degil sehingga engkau tetap tidak percaya kepadaku. Kenapa? Kenapa mereka tidak percaya? Karena tujuannya datang sudah salah. Tujuannya datang ke bait Allah hanya mencari-cari kesalahan. Kalau orang terus mencari kesalahan, nggak mungkin dia bisa mengerti kebenaran. Coba setiap kali saya khotbah, saudara cari kesalahan dari khotbah itu, nggak mungkin saudara ngerti. Gak mungkin saudara dapat berkah. Nanti kalimat keberapa ada salahnya dari khotbahnya? Lalu dari awal khotbah sampai akhir saudara lihat yang salah. Gak mungkin Tuhan memberkati saudara. Gak mungkin turun berkat Tuhan kalau kedatangannya hanya cari-cari masalah, cari kesalahan. Pasti nanti kutemukan kesalahannya dari kalimat pertama, kalimat kedua sampai kalimat akhir. Amin, wah ada tadi salahnya, gitu ya. Maka pulang dia bawa kesalahan, bukan bawa berkah. Jadi sudah berapa puluh tahun kita datang beribadah, jelasnya tujuan kita datang ke rumah ibadah ini, atau cari kesalahan teman kita. Oh, saya palis ya enggak hadir, cocok tadi khotbah itu untuk dia. Kok nggak hadir pula dia ya? Untuk dia kan tadi itu. Ini namanya datang cari kesalahan orang lain. Khotbah itu tuh orang bukan untuk dirinya. Orangnya seperti itu nggak akan pernah dipuaskan Tuhan. Orang yang membuat firman menangkis untuk orang lain, ya, mencari kesalahan Yesus, mencari kesalahan orang lain, mencari kesalahan pengkhotbah, pulang kering. Maka lihat muka saudara, pulang kering kan? Datang kering, pulang kering, walaupun diminyakin. Pakai bedak tapi kusut. Kenapa? Karena nggak dari dalam kesegaran itu. Allah sumber sukacita kok. Kalau kita tolak Allah, kan nggak mungkin kita bersukacita. Siapa yang bisa bersukacita menolak sumbernya? Allah sumber damai, Allah sumber sukacita. Maka kenapa kita kekeringan? Kenapa nggak ada damai? Kenapa gelisah? Kenapa khawatir? Karena sumber damai kita tolak. Orang Farisi, ya, pemimpin agama yang bertugas di bait Allah, ketika mencari-cari kesalahan Tuhan, dia tidak mendapatkan berkat khusus. Maka kemana-mana cari kesalahan. Minggu lalu salah murid yang dicari ya. Kenapa mau metik bulir gandum pada hari Sabat? Sebelumnya lagi apa lagi? Mengapa muridmu tidak berpuasa? Ini kan kesalahan-kesalahan. Saudara ingat apa-apa saja kesalahan teman sebelahnya? Ya, mana tahu setiap minggu kan melihat kesalahannya minggu lalu ini. Ya, jadi kita datang hanya hitung-hitung kesalahan orang lain, maka nggak dapat berkat. Jadi hari ini saudara, kita tahu dua golongan ini, golongan yang mana yang berbahagia? Pasti golongan yang mencari pertolongan. Golongan yang mencari pertolongan itu adalah orang yang sadar dirinya lemah, orang yang sadar membutuhkan Tuhan. Tapi orang yang merasa dirinya hebat, dirinya rohani, dia cari kesalahan Tuhan karena dia merasa lebih dari Tuhan. Luar biasa ya. Siapa yang mencari kesalahan Tuhan berarti dia sudah lebih tinggi dari Tuhan. Jadi hari ini orang Farisi merasa dirinya lebih dari Tuhan. Ada orang Farisi zaman modern ya. Zaman sekarang juga ada orang-orang Farisi. Ya saya berharap bukan kita salah satunya kan. Maunya jangan kita salah satu ahli-ahli Taurat zaman modern ini. Sudah ada contoh-contoh dari dulu, kenapa kita tak bertobat? Semua yang Allah katakan kepada nabinya digenapi. Jadi buka mata, buka pikiran, tunduk kepada Dia. Dan semua yang meragukan
sebelum hal itu terjadi. Saat inilah sadari kemenangan saudara. Ini semua sudah terjadi. Dari zaman ke zaman ini berapa kali mau dibuang, berapa kali mau dimusnahkan, berapa kali mau dibakar, tapi terus ada, membuktikan Allah memelihara firman. Banyak orang tak setuju, banyak orang mau memusnahkan Alkitab ini. Tapi mengapa terpelihara sampai hari ini? Karena ada Allah. Allah yang berfirman memelihara, menjaga firman, membuktikan bahwa Allah itu Allah yang berkuasa, Allah yang tidak bisa dilogikakan dengan logika yang sempit. Harus tunduk kepada Allah. Saudara-saudara, ahli-ahli Taurat tadi akhirnya pergi dengan apa? Dengan terus melakukan kejahatan. Ayat terakhir. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Karena rencananya tadi adalah cari kesalahan untuk membunuh. Berarti niat jahatnya yang mau terus kerja. Dia bukan beribadah kepada Allah, tetapi mengikuti keinginan setan. Orang yang beribadah kepada Allah pasti mengakui Yesus itu adalah Tuhan, menghormati Yesus, tunduk kepada Tuhan Yesus, dan semua yang dia katakan ini kita akui benar adanya. Itulah yang dibenarkan oleh Allah. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan itu jauh lebih tinggi dari segala aturan-aturan. Maka kita harus tunduk kepada Yesus. Kasih melebihi dari aturan. Kasih Yesus melampaui hari Sabat yang sudah diaturkan oleh pemimpin agama. Maka dia menolong orang yang sakit itu. Kasihnya melebihi aturan, karena dia adalah di atas aturan. Aturan tunduk kepadanya. Aturan aja tunduk, apalagi kita. Segala aturan dia yang buat kok. Mengapa pula aturan yang tunduk? Mengapa membuatnya yang tunduk kepada yang dia buat? Segala aturan, sahabat, dibuat oleh Tuhan. Maka aturannya harus tunduk kepada Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Yesus tunduk kepada aturan. Harus melihat siapa pencipta, siapa yang membuat ada hari Sabat sebagai aturan? Tuhan. Maka aturan itu dia hormat kepada Tuhan Yesus. Manusianya pun hormat kepada pembuat aturan. Lebih tinggi Yesus dari segalanya. Lebih tinggi kasih dari aturan. Maka Tuhan Yesus sengaja sembuhkan pada hari Sabat untuk membuka mata orang Farisi yang terlalu ketat di dalam aturan. Dengan sengaja dia lakukan. Mengapa dengan sengaja dia datang menyembuhkan pada hari Sabat, memetik pada hari Sabat? Ini untuk membuat meluruskan apa yang bengkok. Sudah banyak sekali aturan-aturan yang bengkok. Mereka melanggar aturan ini, tapi mereka menyuruh Tuhan Yesus untuk melakukannya, sedangkan mereka melanggar. Mereka mau berbuat jahat, mereka mau membunuh Yesus. Ini namanya sama halnya dengan melanggar. Kalau Tuhan Yesus berbuat baik dengan menolong dan juga menyelamatkan nyawa orang itu, kan ini yang dikehendaki oleh Allah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini marilah kita bertobat dari pikiran jahat ini. Bertobat, tunduk kepada apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Berarti Tuhan Yesus itu di atas segalanya. Dia lebih tinggi dari siapapun. Lebih tinggi dari aturan, lebih tinggi dari manusia, lebih tinggi dari pemimpin agama. Maka kita semua tunduk kepada Yesus. Hati kita serahkan kepadanya. Hati yang bengkok harus diluruskan. Pengertian yang salah harus diluruskan. Ya, supaya kita diberkati oleh Tuhan dan hidup kita bisa menjadi berkat. Buka mata lebar-lebar. Perhatikan orang yang sudah percaya, yang menghormati Tuhan. Bagaimana hidup mereka? Menderita atau sukacita? Itu saja fakta. Fakta membuktikan. Kan itu sering ya. Ya. Coba bandingkan orang yang menghormati Tuhan dengan
damai. Kenapa kita tolak Tuhan? Kalau mana lebih bahagia orang yang percaya Tuhan daripada meragukan Tuhan. Lalu kenapa saudara ragu? Ya kan? Kita tahu bahwa orang yang percaya jauh lebih bahagia. Mengapa ada keraguan dalam hati kita? Bukankah semua yang terjadi ini sudah terbukti? Percaya bahwa kapal Nuh sudah ada dulu, Bahtera? Ada atau tidak? Ada. Bahtera Nuh itu ada. Nuh itu ada. Dan semua yang di luar Bahtera tenggelam. Itu fakta. Berarti siapa yang percaya kepada apa yang Allah katakan hanya itu yang selamat. Siapa yang tidak percaya tenggelam di dalam air, Pak. Zaman sekarang Bahtera keselamatan kita Yesus Kristus. Lalu mengapa kita tolak ketika dia datang? Siapa yang menolak Kristus dia akan tenggelam di dalam dosa. Siapa yang berada di dalam Kristus dia akan diselamatkan. Jangan merasa diri kita lebih pintar dari kebenaran yang sudah dituliskan oleh ahli-ahli yang sudah bertemu dengan Tuhan. Dan mereka dikuasai roh Allah. Yang memimpin mereka menuliskan ini adalah roh Allah. Tidak terbatas. Otak terbatas, mau mengerti tak terbatas, susah. Maka yang bisa mengerti ini adalah yang sudah ada roh yang tidak terbatas dalam diri. Baru mengerti. Karena yang menuliskan ini adalah roh yang tidak terbatas. Kalau saudara belum memiliki roh, jangan paksakan. Rusak jadi. Ya, saudara rusak. Maka perlu belajar kepada orang yang sudah ada roh Allah. Jangan belajar kepada yang sega. Kalau orang sega belajar kepada sega, ya sega rusak. Dua-dua menjadi kejurang. Belajar orang buta kepada yang buta, dua-duanya masuk jurang. Maka belajarlah kepada orang yang sudah ada roh Allah dalam dirinya. Baru bisa mengerti firman, mengerti kebenaran, dan menuntun saudara kepada keselamatan. Ahli Taurat yang menolak Tuhan tidak mengerti. Karena dia merasa bijak dan pandai. Jadi siapa yang merasa diri bijak pandai tidak mengerti kebenaran firman. Siapa yang merendahkan dirinya, dia merasa butuh Tuhan, maka rahasia Allah akan disikapkan baginya. Marilah kita menerima kebenaran firman ini 100% adalah perkataan Tuhan. Tundukkanlah pikiran dan logika saudara. Ini kebenaran. Jangan aku sama seperti ahli-ahli Taurat yang menolak kebenaran. Siapa yang menolak mendapat hukuman, siapa yang menerima kebenaran akan diselamatkan. Sama seperti orang yang sakit sebelah tangannya, ditolong oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, karena dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan melebihi segala aturan-aturan. Mari kita berdoa kepada Dia. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan atas hari Sabat. Tetapi sering sekali ahli Taurat mengajarkan Sabat tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, menyatakan dia lebih tinggi daripada hari Sabat. Tuhan Yesus lebih tinggi daripada aturan yang ada. Peraturan pun tunduk kepada kami seharusnya lebih tunduk kepada Allah pencipta kami. Engkaulah Yesus Tuhan kami. Berkati pikiran dan hati kami. Luruskan hati kami yang bengkok. Lembutkan hati kami yang detil, supaya mempercayai firman bahwa sepenuhnya ini perkataan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan dengan perjamuan suci.